Pemirsa, kebahagiaan tengah memayungi pasangan Reno Barak dan Syahrini yang baru saja dikaruniai anak pertamanya berjenis kelamin perempuan. Keduanya masih merahasiakan nama anak perempuannya itu dan hanya menyebut dengan panggilan Princess R. Usai melahirkan Princess R 1 Agustus lalu yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-43 Syahrini, penyanyi yang dikenal dengan jargon cantik itu masih berada dalam tahap pemulihan pasca operasi sesar. Kondisi Syahrini diungkap sang adik Aisyah Rani yang belum lama ini baru pulang dari mengunjungi sang kakak di rumah sakit di Singapura. Lantas seperti apa kondisi Princess R keponakannya itu? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, semuanya bahagia, lancar, lahirannya juga lancar, lahirannya sempurna, lancar deh pokoknya. Alhamdulillah semuanya bahagia. Ini yang ditunggu-tunggu sama keluarga kami, begitupun juga keluarganya Reno. Rasa syukur disampaikan Aisyah Rani sekaligus doa agar anak Syahrini dan Reno Barak memperoleh keberkahan dan kebahagiaan. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup mendapat hadiah terindah melahirkan di ulang tahun Syahrini yang jatuh pada 1 Agustus lalu. Kelahiran anak perempuan itu menjadi 2 wanita spesial dalam hidup Reno Barak. Lantas mengapa sampai saat ini Syahrini dan Reno Barak masih menutup wajah bayinya dari publik? Namanya belum di-spill, kayaknya bukan hanya Syahrini loh. Coba deh, teman-teman artis banyak juga yang kayak gitu kan, nanti udah agak besar baru di-spill gitu ya. Di Singapura. Akan ke sini teh hari ini? Belum tahu. Kalau menetap sih masih di sana, pasti kan kita namanya proses baru melahirkan pasti. Dan prosesnya sesar. Panjang berat, panjang. Beratnya 3,8, 30. Panjangnya 51. Nah, ini yang spesialnya Masya Allah luar biasa ya. Kalau Allah sudah mengizinkan, tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya ya. Hadiah terindah melahirkan di hari ulang tahunnya beliau, tanggal 1 Agustus. Jadi nanti ini adalah 2 wanita spesial buat Pak Reno. Namun siapa sangka kalau ternyata kebahagiaan pasangan Syahrini dan Reno Barak tersebut merupakan hasil manis dari perjuangan yang tak mudah selama ini. Seperti diketahui kalau Syahrini sempat beberapa kali mengalami keguguran saat hamil. Kehamilan Syahrini di usianya yang kini genap 43 tahun ternyata merupakan kali ketiganya berbadan 2. Proses perjuangannya ya setahu aku ya luar biasa. Memang ini kehamilan ketiga kan, yang sebelumnya dia pernah keguguran di awal menikah, lalu keguguran lagi saat dia di New York kalau nggak salah. Terus ini yang ketiga dan alhamdulillah diberikan kelancaran sampai melahirkan. Sementara itu, sepekan setelah melahirkan, Syahrini masih berada di rumah sakit di Singapura. Salah satu yang mencuri perhatian netizen, cara Syahrini menggendong bayinya Princess R. Benarkah Inces belum piawai menggendong bayinya? Masya Allah, dia udah bisa ngurus bayinya, dia udah bisa jagain gitu, udah bisa gendong segala macam, luar biasa sih menurut aku. Syahrini kan dalam proses pemulihan, harus menenangkan bayinya, beliau udah bisa langsung, Masya Allah hebat. Sementara itu, sejurus dengan Syahrini, Denny Sumargo juga baru merasakan bagaimana menjadi orang tua bagi anak pertamanya yang juga berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo itu. Ia kini tengah menjadi suami siaga menemani sang istri Olivia Alan dalam merawat sang baby. Lantas seperti apa pengalaman artis yang dijuluki pebasket sombong itu dalam merawat bayi perempuan pertamanya itu? Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh. Karena si anak ini, bayi ini, dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi pada saat malam ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Diakui Densu, dirinya sampai merasakan sakit kepala hebat karena kurang tidur. Tapi semua itu ia rasakan dengan bahagia karena kehadiran anak pertama menjadi sukacita bagi dirinya dan sang istri. Densu sendiri belum berani untuk ikut memandikan baby. Yang ia lakukan hanya sebatas mengganti popok dan menjemur di pagi hari. Mandiin belum, saya takut. Soalnya saya takut salah. Jadi bersihin popok aja sih. Jemur ya,
Jadi kalau jemur saya masih bisa, gendong saya masih oke. Kalau mandi sih takut salah, soalnya anaknya cewek. Jadi pada saat saya gitu saya, aduh cewek lagi. 3 pekan sudah, Olivia Allan melahirkan anak pertamanya, tapi sampai saat ini, Ci Olive malah belum pede keluar rumah dan tampil di depan publik. Benarkah hal itu lantaran berat badan Ci Olive yang belum stabil, sehingga membuat dirinya minder dengan kondisi penampilannya pasca hamil? Cuman nggak pedenya sekarang karena bentuk badannya dia kan melebar banget. Jadi dia ngerasa, aku masih suka nggak sih ngelihat dia gitu. Seperti diketahui, saat hamil, kaki Ci Olive sempat mengalami bengkak. Namun usai melahirkan, kondisi kakinya yang sempat bengkak sudah kempes tidak bengkak lagi. Jadi Ci Olive ini kan sempat kakinya bengkak pas abis melahirkan. Terus dia tuh bingung, kok kakiku tambah bengkak, harusnya pas hamil bengkak. Ini setelah melahirkan bengkak. Terus kata dokter sih aman, karena tensi semua aman. Setelah itu akhirnya aku suruh angkat sedikit kakinya, segala macam, direndam garam dan lain-lain, akhirnya mengecil tuh akhirnya. Sementara itu, suasana yang tak kalah bahagia juga dirasakan pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak yang baru saja mengumumkan jenis kelamin calon anak ketiganya melalui acara gender reveal. Jeddah dan Vincent menggelar gender reveal untuk menebak jenis kelamin anak ketiganya hasil program bayi tabung. Lantas benarkah bayi yang dikandung Jeddah saat ini berjenis kelamin perempuan? Perempuan, kita makin happy, makin excited banget. Tadi semuanya sesuai dengan usia bayinya. Tadi udah diukur, dilihat, diraba, diterawang, udah oke banget. Usai menggelar gender reveal, Jeddah dan Vincent melakukan pemeriksaan kehamilan rutin untuk memastikan kondisi calon babynya yang saat ini memasuki usia kandungan 21 minggu 5 hari. Happy karena yang tadi Dr. Benny juga bilang, kita nggak memilih gendernya, kita cuma memilih, kita juga minta sama Dr. Benny yang terbaik, yang paling sehat, yang terbaik. Mau itu nanti kedepannya cewek atau cowok, it's okay. Cuman of course kalau mau ditanya dari kemarin keinginannya apa ya di dalam hati kecil kita kan maunya kan cewek. Diakui pasangan ini, sedari awal mereka tidak memprogram khusus untuk jenis kelamin dan lebih berfokus pada pemilihan bibit calon bayi yang terbaik dan juga sehat. Pasangan yang akan dikaruniai baby perempuan ini pun sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa mereka untuk memiliki anak perempuan. Keduanya juga sudah tidak sabar ingin segera bertemu dan memeluk langsung buah hati mereka. Semenjak tahu gendernya semakin nggak sabar buat gendong, ketemu di pelukan gitu. Nanya-nanya aku sama teman-teman yang anaknya cewek. Aku nanya-nanya kayak, gimana bedanya apa gitu. Terus kayak, ntar bersihinnya gimana sih? Gitu. Iya, terus kayak, wah berarti nggak bisa lama-lama nih kalau udah pup harus langsung bersihin ya gitu. Aku rasa menyusui akan tetap sama ya. Itu aja sih paling ya aku udah wanti-wanti papanya. Terus kalau punya anak cewek kamu gimana? Soalnya kan Vincent tuh kan biasanya kan rough gitu kan, kayak biasa bergaul main tempat cowok apa, suka adventure segala macam. Nanti ketika punya anak cewek kamu gimana gitu. Nanti kalau anak ceweknya mau main princess-princessan sama kamu gimana gitu. Ya ganti baju jadi princess.